Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hambali, NIM E1C1181051. Di sini saya akan menceritakan novel yang saya baca, judulnya You Are the One. Ini dia novelnya. Ini novel bestseller. Jadi sangat banyak sekali digemari oleh kaum pemuda-pemudi pada zaman milenial ini. Jadi saya mempersingkat waktu saja. Cerita dari novel You Are the One. Yang pertama itu menceritakan seorang gadis yang bernama Aretha. Aretha ini dia baru saja menyelesaikan studi S1-nya di Harvard. Dan hari itu dia akan pulang lalu dijemput oleh seorang cowok, di mana Aretha sudah menganggapnya sebagai kakaknya sendiri yang namanya Danis. Jadi Danis ini sangat mengagumi Aretha, dan bahkan Danis akan berencana untuk melamar atau meminang si Aretha. Nah, selanjutnya ketika mereka sudah bertemu di bandara, Aretha pun diantarkan pulang oleh Danis. Tetapi ada satu pria lagi di antara mereka berdua, namanya Satria. Satria dan Danis sudah bersahabatan, dan mereka bertiga pun sering terjadi perselisihan, di mana ketika si Aretha sedang mengobrol dengan Satria, maka Danis akan lebih cemburu kepada mereka berdua. Itu yang ditanyakan oleh Aretha ketika berada di dalam mobil, kenapa Satria tidak datang menjemput. Lalu si Danis berhenti dari mobilnya dan tidak menjawab ataupun merespon apapun dari pertanyaan Aretha. Lalu kemudian mobilnya berjalan. Di sana Danis menceritakan sedikit bahwa si Satria sedang sibuk karena dia seorang chef di restoran bintang 5 dan dia memiliki kafe-kafe kecil di kawasan Jakarta Timur. Lanjut saja. Mulai dari itu konflik sudah terjadi, di mana Aretha kebingungan bagaimana kok bisa Danis secepat itu dia ngambek. Apa dia mau kasih aku surprise atau apa? Jadi di situ Aretha sudah mulai kebingungan, dan keesokan harinya Aretha pergi main-main ke rumah si Danis, di mana Danis memiliki 3 adik yang usianya 18 sama 17 tahun. 3 adik ini namanya Rehan, Evan, sama Rahel. Jadi ketiga adiknya Danis ini sangat baik sekali, sangat taat sekali kepada agamanya, dan 3 ini salah satu penghafal Al-Quran begitu. Sama juga halnya dengan Aretha. Aretha akan lebih apa ya, bisa digambarkan sesosok Aretha ini, dia itu wanita yang sangat solehah. Dia itu sudah bisa menghafal Al-Quran dan selalu mengingat-ingat kembali hafalannya itu, selalu mengetesnya setiap ada waktunya. Lanjut saja, ketika mereka bertemu, Aretha mengajak Danis janjian untuk ketemu, akan tetapi Danis menolak karena pada suatu hari sebelum Aretha membuat janjian ke Danis sebenarnya sudah pergi ke rumahnya si Aretha. Aretha di sini sedang berada di dapur, lalu Danis pergi mau menghampiri, akan tetapi di sana bukan hanya Aretha saja, tetapi ada kedua orang tuanya, Bapak Jojo dan istrinya. Jadi Bapak Jojo meminta untuk Aretha segera mengambil alih posisi ayahnya, di mana ayahnya sebagai bos di perusahaan itu, di perusahaannya si Bapak Jojo ini. Akan tetapi Aretha masih menolak dan dia berkeinginan untuk melanjutkan S2 ya di sana. Lalu sembari di pertanyaan itu, ibunya Aretha juga bertanya, "Kamu sudah siap nikah belum?"
Areta langsung kebingungan. Areta mikir kayak, wah apa ini, kok cepat sekali gitu. Sehingga Areta pun bertanya, siapa sih calonnya, kan nggak ada, katanya si Areta. Dan langsung sigap kedua orang tua Areta bilang kalau kan ada Satria, kamu sudah lama sekali berkenalan dengan Satria. Tapi Areta merasa tidak mungkin kalau si Kak Satria, karena Satria sudah saya anggap seperti kakak saya sendiri. Itu karena Danis mendengar percakapan itu, jadi Danis lebih cuek lagi kepada Areta. Akan tetapi niatnya itu tetap semakin membara, niatnya untuk melamar si Areta. Jadi mereka dipertemukan secara tidak sengaja. Si Areta sedang pergi ke ujung komplek untuk membeli sesuatu, sama halnya juga si Danis. Karena Danis sama Areta ini satu komplek rumahnya. Jadi mereka bertemu dan canggung sekali di sana karena Danis sudah merasa dingin, sikapnya sudah dingin ke Areta. Akan tetapi Areta tidak patah semangat, dia selalu memberikan pertanyaan-pertanyaan yang seharusnya tidak harus dijawab oleh seorang lelaki. Akan tetapi Danis sudah menentukan, dia sudah bilang ke Areta pada hari itu di sana kalau saya sudah memiliki calon, jadi jangan ganggu saya lagi, jangan sapa-sapa saya lagi. Dimana di sana Areta sudah merasakan sedih, dia menahan tangisannya itu udah merah di sini, udah bengkak sekali. Akan tetapi ujungnya Danis bilang kalau calonnya itu si Areta. Jadi Areta udah sangat bahagia sekali kelihatannya, dan besoknya langsung kedua orang tua mereka, di mana Bapak Ali dan Ibu Aisyah sekaligus orang tuanya Danis berkunjung ke rumahnya Bapak Jojo, bapaknya si Areta. Jadi ngobrol dan akhirnya setuju dan langsung akad dan disah oleh semua anggota keluarganya. Jadi kita lanjutkan lagi, di mana ceritanya selanjutnya mereka sedang menyiapkan resepsi, resioner, semua kayak catering, gedung, semuanya undangan. Nah, ketika si Areta pergi sendiri untuk menyiapkan undangan, dia mengambil undangan di salah satu tempat, kemudian dia akan menyebarkannya ke semua kerabat, sahabat, teman dan sebagainya. Jadi saat di perjalanan Areta menemukan sosok gadis yang sedang terbujur kaku di pinggir jalan, duduk enggak seperti orang gila. Akan tetapi dengan jiwa sosialnya Areta menghampiri si perempuan tersebut dan bertanya, "Kamu siapa? Rumahmu di mana?" Kemudian gadis itu dengan lantangnya bilang kalau, "Pergi sana, saya tidak butuh kamu, saya tidak butuh siapapun, biarkan saya sendiri." Nah, waktu ketika Areta berbalik mau ke mobil, ada sedikit pukulan keras di punggungnya sehingga Areta langsung pingsan pada saat itu. Habis itu Areta pingsan dan mobil, tas, semua barang yang dibawa Areta diambil oleh perempuan itu. Akan tetapi kita tidak tahu perempuan itu siapa dan sama siapa. Jadi setelah itu Areta dikabarkan berada di rumah sakit. Lalu Danis pergi menjenguk si Areta karena Areta ditemukan oleh kedua orang tuanya Danis. Ketika waktu hendak pergi keluar, dia melihat di pinggir jalan, oh kok ada mobilnya Areta, dan melihat Areta sedang pingsan pada saat itu. Jadi ketika itu si Danis sudah lebih mengawasi Areta lagi dan tidak membiarkan Areta pergi sendiri kemanapun.
Setelah semuanya berhasil, semuanya sudah selesai tuntas, akhirnya mereka bisa dibilang pacaran setelah nikah gitu. Mereka pacaran, dia itu bermesraan begitu. Akan tetapi Danis mendapatkan telepon di mana Danis harus pergi ke Bali selama 4 hari. Akan tetapi Aretha sangat sedih pada saat itu karena Aretha akan ditinggal gitu. Jadi Danis sebenarnya akan memberikan surprise pada saat itu. Lalu Danis berbicara kalau sebenarnya saya mau jalan-jalan ke Bali sama kamu, katanya. Akhirnya mereka berdua pergi ke Bali. Mereka jalan-jalan ke pantai ini, ke taman itu, dan Aretha merasa tidak setuju kalau si Danis menyewa hotel dengan kamar yang begitu indah, begitu mewah. Akan tetapi ya namanya sudah terlanjur, kita tidak bisa kita tidak bisa mengcancelnya. Jadinya mereka di sana menginap. Nah, setelah itu sudah 3 hari berlalu, mereka menghabiskan waktunya untuk berjalan-jalan di sana. Ibu dari si Danis nelpon kalau ibunya mau minta cucu, katanya. Jadi si Aretha bertanya kepada Danis, "Kak, siapa yang nelpon?" Kata Danis, ibu mau apa?" katanya. Tanyanya Aretha, "Ibu mau cucu," katanya. Tetapi mereka berdua udah kayak canggung-canggung gitu. Mereka berdua kayak apa ini, gimana prosesnya, itu yang masih mereka bingung, masih malu-malu. Itulah sebabnya itu yang yang paling berkesan sebenarnya. Kalau kita tidak mengenal cinta sebelum nikah, lalu kita menikah baru kita merasakan cinta, itu akan lebih indah, akan lebih sempurna, intinya seperti itu. Jadi dari kisah ini bisa saya simpulkan bahwa si Aretha memiliki jiwa sosial yang sangat tinggi. Bukan hanya dari lulusannya yang ada di Harvard Amerika Serikat, tetapi dari segi keluarga, dari segi lingkungan, dia juga sudah merasakan bahwa sosialnya itu harus lebih lebih dikembangkan lagi, apalagi ketika sudah memiliki suami. Tetapi Aretha tetap begitu untuk membantu orang meskipun kita belum tahu orang itu siapa. Jadi ilmu sosialnya yang bisa saya dapatkan di sini, yang pertama dari Danis memberikan respon yang sangat baik kepada Aretha, karena di sana Aretha, kalau tidak ada Danis, tidak ada yang menyebut Aretha, dan di situ kerepotan Aretha dan bisa diringankan oleh si Danis. Yang kedua, di mana adik-adiknya Danis sangat akur sekali kepada Aretha, di mana mereka sudah seperti dibilang family happy begitu. Terus yang terakhir, di mana Aretha membantu pengemis tersebut. Aretha sangat memiliki memiliki jiwa sosial yang tinggi, sehingga Aretha mau begitu membantu orang itu meskipun dia tidak mengenal orang itu. Oke, mungkin itu saja. Karena berhubung waktu, saya tidak bisa menjelaskan sampai akhir yang sebenarnya, di mana di bagian akhirnya itu si Aretha dan pasangannya Kak Danis sudah memiliki anak. Itu aja, sudah memiliki bayi dan diberikan nama. Sampai di situ aja ceritanya. Bisa dibilang setengahnya dari cerita ini yang saya bakat. Maaf kalau tidak bisa sampai tuntas. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.